Perkenalkan, saya Wiwi Utami. Saat ini akan menyampaikan model dokumentasi keperawatan berdasarkan model SOR atau Source Oriented Record. Pada penyampaian materi ini meliputi pengertian, catatan data, komponen model, serta penerapan model SOR. Perlu kita ingat bersama, dokumentasi itu adalah suatu catatan yang penting jika kita melakukan asuhan kepada klien yang bisa dibuktikan atau dijadikan alat ukur dalam persoalan hukum. Sedangkan proses pendokumentasian adalah kegiatan mencatat atau merekam peristiwa baik dari objek maupun pemberi jasa yang dianggap penting atau berharga. Dokumentasi dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara petugas kesehatan dalam rangka memulihkan kesehatan klien. Perawat memerlukan standar dokumentasi sebagai petunjuk dan arah terhadap teknik pencatatan yang sistematis dan mudah diterapkan, agar tercapai pendokumentasian keperawatan yang akurat dan informasi yang bermanfaat. Model SOR atau Source Oriented Record ini merupakan salah satu teknik pendokumentasian keperawatan yang dibuat oleh setiap anggota tim kesehatan. Model ini menempatkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pendokumentasian. Dalam melaksanakan tindakan, mereka tidak tergantung dengan tim lainnya. Catatan SOR ini cocok untuk pasien yang sedang dilakukan rawat inap. Selanjutnya, ada beberapa catatan data dari tiap bagian tim kesehatan. Meliputi apa saja? Data keperawatan, ini yang mencatat adalah perawat. Data medis yang mencatat adalah dokter, serta data-data lainnya, yaitu berisi data dari beberapa tim kesehatan yang lain, misalnya ahli gizi, fisioterapi, ronsen, fisiooptik, dan seterusnya. Adapun komponen model pendokumentasian SOR berisi lembar penerimaan atau biodata pasien, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, umur, status, sosial budaya, pekerjaan, penghasilan, serta kontak HP. Berikutnya, lembar instruksi dokter. Umumnya mencatat pesanan dokter yang dilengkapi tanggal dan tanda tangan pemberi pesan. Berisi yang ketiga, lembar riwayat medis atau penyakit. Merupakan catatan dokter tentang hasil pemeriksaan fisik dan keadaan kesehatan pasien. Yang keempat, catatan perawat. Yang selanjutnya, catatan dan laporan khusus. Misal, hasil laporan operasi, terapi, hasil pemeriksaan vital sign, hasil observasi intake output cairan.
Contoh model dokumentasi SOR bisa dilihat pada tabel berikut ini yang berisi keterangan waktu meliputi tanggal, bulan, dan tahun, jam atau waktu yang tepat, kemudian para pemberi asuhan pasien atau disebut dengan S tadi, source atau sumber pemberi asuhan. Siapa saja ditulis, ini ada nurse, dokter, ahli kesehatan yang lain. Masing-masing dari sumber pemberi pelayanan ini, mereka memberikan catatan-catatan tersendiri. Nah, catatan-catatan ini berupa catatan perkembangan yang meliputi kalau perawat itu pengkajian, pengidentifikasian masalah, rencana, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan tentunya ada tanda tangan. Untuk tim medis meliputi observasi yang diperoleh oleh medis mengenai keadaan klien, kemudian evaluasi kemajuan klien, mungkin juga menemukan masalah baru yang telah diidentifikasi, serta penyelesaian lainnya. Nah, sebelumnya tentu ada rencana, intervensi, dan terapi yang diakhiri dengan tanda tangan. Nah, berikutnya untuk tim kesehatan yang lain, ini meliputi hal-hal yang perlu dilakukan mengenai masalah klien. Misalnya, ahli gizi merencanakan pemberian gizi sesuai dengan kondisi sistem pencernaan klien. Ahli fisioterapi memberikan rencana pergerakan mobilisasi maupun imobilisasi pada klien, serta tim-tim yang lain memberikan perencanaan tertentu, kemudian melaksanakan bahkan mengevaluasi. Penerapan format pendokumentasian SOR juga bisa dilihat pada lembar penerimaan berupa biodata klien. Tadi di awal sudah saya jelaskan, biodata hendaknya ditulis dengan lengkap dengan harapan supaya bisa membedakan antara klien satu dengan klien yang lainnya. Kemungkinan ada nama ataupun alamat yang sama, ini bisa diperjelas. Berikutnya lembar instruksi. Ini lembar instruksi medis, ada lembar riwayat medis atau riwayat penyakit. Kemudian ada catatan perawatan, ini bentuknya seperti ini. Catatan khusus. Maupun yang paling akhir ini adalah format SOR. Itu sendiri yang dilaksanakan oleh perawat. Nah, sedemikian rupa. Nah, coba kita lihat ke atas lagi. Setelah kita menuliskan secara lengkap di lembar penerimaan biodata, ya ingat petunjuk pendokumentasian untuk identitas klien cukup ditulis nama inisial, umur harus jelas, ya alamat juga harus jelas, tidak boleh hanya kotanya, tetapi sebaiknya mencakup RT RW, jenis kelamin jelas, pendidikan, pekerjaan, status. Jangan lupa ada penanggung jawabnya, karena ini termasuk kondisi keluarga yang bertanggung jawab terhadap kondisi klien. Kemudian orientasi dari SOR ini kan pada sumber pemberi pelayanan. Sumber pemberi pelayanan yang
Yang di sini misalnya dimulai dari instruksi dari dokter. Dokter memberikan instruksi kepada tuan, contohnya A, ya, umurnya 19 tahun, ini ada alamatnya RT RW Bandung contohnya. Nama dokter ditulis dengan jelas, tanda tangannya juga ditandatangani dengan jelas. Waktunya ditulis, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Instruksinya berupa apa saja, misalkan berikan injeksi ketorolac 2 kali 30 mg. Berikan ranitidin 2 kali 50 mg. Berikan secara oral antasida 3 kali 1 tablet. Kemudian tanda tangan Dr. Siti. Nah, lembar riwayat medis atau penyakit ini juga harus dituliskan secara jelas pada lembar riwayat medis. Tanggal dan jamnya mohon ditulis dengan lengkap. Identitas pasien, ya, di awal tadi sudah lengkap. Tapi untuk lembar riwayat medis ini juga harus juga mewakili identitas pasien yang meliputi nama, umur, nomor register, alamat, serta riwayat medisnya ditulis. Misalnya ini, klien mengatakan nyeri perut pada bagian kanan atas. Kalau tidur terlentang, terasa sakit sekali seperti ditusuk-tusuk. Nyeri yang dirasakan dengan skala 8, yaitu nyeri berat. Dan nyeri tersebut terus-menerus. Klien juga mengatakan mual, lemas, dan susah tidur. Klien sebelumnya belum pernah mengalami sakit yang sama, dan keluarga klien tidak ada yang pernah menderita penyakit ini. Klien juga mengatakan tidak nafsu makan, hanya menghabiskan setengah porsi makanan saja, dan BAB tidak teratur. Misalnya 3 hari belum BAB. BAK hanya 3-4 kali sehari. Aktivitas dibantu oleh keluarga. Tekanan darah 110/70 mm air raksa. Nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini contoh kronologi yang menggambarkan kondisi pasien pada tanggal tersebut. Maka catatan perawat ini berupa apa dengan kondisi riwayat penyakit tersebut? Perawat menuliskan identitas pasien, meliputi nama, nomor register, alamat, tanggal dan jam harus jelas, serta menuliskan catatan perawat. Misalnya klien masih mengeluh nyeri di perut bagian atas dengan skala tetap 8. Klien tampak lemas, mual, sulit tidur. Hal yang kita lakukan yaitu berupa kolaborasi dengan tim medis. Nama perawatnya harus ditulis dengan jelas, misalnya Mariam. Nah, berikutnya setelah catatan perawat, kita masuk ke catatan laporan khusus. Untuk laporan khusus ini, contoh yang dilaksanakan oleh tim gizi. Tetap sama, nama pasien harus ditulis dengan jelas, usia, nomor register, alamat, tanggal, dan jam pelaksanaan, serta laporan khusus. Yaitu tanggal 28 September jam 12. Laporan khususnya berupa makan nasi bubur dan anjurkan minum air putih yang banyak. Anjurkan klien untuk makan sedikit tapi sering agar lambung tetap terisi. Maka format SOR, ASCAP SOR ini bentuknya sedemikian rupa.
kita tuliskan pada kolom SOR yang meliputi tanggal, waktu, sumber pemberi pelayanan, serta catatan yang bisa kita tulis mengenai kondisi perkembangan pasien. Misalnya, tanggal 29 bulan 9, tulis tahunnya, kemudian jamnya ditulis, sumbernya perawat, berhasil melakukan pengkajian keperawatan dengan riwayat kesehatan sebagai berikut. Klien mengatakan nyeri perut pada bagian kanan atas. Kalau tidur terlentang terasa sakit sekali seperti ditusuk-tusuk. Nyeri yang dirasakan dengan skala 8, yaitu nyeri berat, dan nyeri tersebut terus-menerus. Klien juga mengatakan mual, lemas, dan susah tidur. Klien sebelumnya belum pernah mengalami sakit yang sama, dan keluarga klien juga belum ada yang pernah menderita penyakit ini. Klien juga mengatakan tidak nafsu makan, hanya menghabiskan setengah porsi makannya saja, dan BAB tidak teratur. Dalam hal ini 3 hari belum BAB. BAK hanya 3-4 kali sehari. Aktivitasnya dibantu oleh keluarga, tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Dari pengkajian keperawatan tadi, kita bisa membuat diagnosa keperawatan berupa 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri biologi. Yang kedua, gangguan tidur berhubungan dengan nyeri. Yang ketiga, gangguan nutrisi berhubungan dengan mual dan muntah. Maka rencana keperawatan terhadap diagnosa nomor 1, yaitu nyeri akut. Lakukan evaluasi keluhan nyeri atau ketidaknyamanan. Perhatikan lokasi dan karakteristik. Intervensi yang kedua, kondisikan lingkungan yang nyaman. Yang ketiga, dorong teknik manajemen stres. Yang keempat, lakukan kolaborasi dalam pemberian obat. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu gangguan tidur, contoh intervensinya, berikan posisi tidur yang nyaman, kondisikan lingkungan yang nyaman. Untuk diagnosa yang ketiga, yaitu gangguan nutrisi, berhubungan dengan mual dan muntah, intervensinya yang pertama, kaji asupan nutrisi klien. Motivasi klien untuk makan sedikit tapi sering. Kolaborasikan dengan ahli gizi dalam pemberian diet yang sesuai. Yang 4, kolaborasikan medis untuk pemberian obat anti mual. Setelah intervensi, selanjutnya tindakan keperawatan. Perhatikan jamnya, tanggalnya. Untuk diagnosa 1, yaitu nyeri, tindakan keperawatan berupa mengobservasi keluhan umum klien dan melakukan pemeriksaan vital sign. Yang kedua, mengkaji keluhan nyeri dan latihan teknik relaksasi tarik nafas dalam dan menyuruh klien untuk mengompres hangat bagian nyeri. Yang ketiga, mengkondisikan lingkungan nyaman dengan pembatasan pengunjung. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu istirahat tidur, memberikan posisi yang nyaman pada klien untuk tidur dengan posisi miring ke kanan. Mengkondisikan lingkungan nyaman dengan pembatasan pengunjung. Misal juga bisa implementasi berupa suasana, suhu udara, diberi pendingin, kipas angin, atau penerangan lebih diredupkan. Yang ketiga, yaitu nutrisi. Implementasinya berupa perawat memberikan obat secara oral kepada klien sesuai dengan instruksi, yaitu antacid 1 tablet.
Yang kedua, mengkaji asupan nutrisi. Yang ketiga, memotivasi klien untuk makan sedikit tapi sering. Nah, ini yang berikutnya, evaluasi keperawatan. Kita mengevaluasi untuk setiap diagnosa keperawatan yang telah kita tegakkan tadi. Yang pertama adalah nyeri. Yang kita evaluasi, klien mengatakan masih nyeri pada perut bagian kanan atas. Itu yang kita dapat dari klien. Skalanya berapa kita tulis. Kita juga lihat kondisi klien masih tampak lemas atau tidak. Di sini kita tuliskan klien juga masih tampak lemas. Maka yang harus kita lakukan di evaluasi keperawatan adalah lanjutkan intervensi. Misalnya kolaborasi dengan medis, ajarkan teknik relaksasi, tarik nafas dalam. Kayak gitu ya. Kemudian diagnosa keperawatan 2 yaitu tentang tidur. Yang bisa kita evaluasi dari klien, misalnya kita menuliskan gini, klien mengatakan masih tidak dapat tidur dengan nyenyak, tetapi sudah bertambah jam tidurnya. Klien juga tampak terlihat kurang segar, maka intervensi dilanjutkan dengan cara berikan posisi tidur yang nyaman pada klien, kondisikan lingkungan yang nyaman. Berikut evaluasi diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu tentang nutrisi. Misalnya kita mendapatkan kondisi pasien sebagai berikut. Klien mengatakan sudah mulai nafsu makan dan menghabiskan porsi keperawatan. Berarti ini menunjukkan masalah teratasi. Maka intervensi dihentikan. Terus, karena sumbernya dari perawat melakukan tanda tangan. Sumber yang kedua, misalnya tim medis. Anda perhatikan tanggal dan jamnya ya. Di situ ada perbedaan. Mulai dari yang awal tadi. Untuk lembar atau sumber, maksud saya sumber yang berasal dari medis ini yang bisa dituliskan adalah medis memberikan analisis klien dalam keadaan sadar, masih nyeri bagian perut kanan. Kemudian intervensi medis misalnya berikan injeksi ketorolac 2x30 mg, injeksi ranitidin 2x50 dan berikan antasid per oral 3x1 tablet. Ini sesuai dengan kewenangan medis ya. Kalau yang tadi kan kewenangan perawat. Yang ketiga ini ahli khusus, misalnya ahli gizi, dengan kewenangannya dia memberikan instruksi berupa makan nasi bubur dan anjurkan minum air putih yang banyak dan anjurkan klien untuk makan sedikit tapi sering agar lambung tetap terisi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dari contoh tadi ada 3 sumber pemberi asuhan kepada pasien. Mereka memberikan pengkajiannya, kemudian memberikan instruksinya, dan bahkan mengevaluasinya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.